atau Geek Fam yang akan mendapatkan kemenangan kali ini. MPL Arena tepuk tangannya. Berhasilkah Geek Fam menurunkan Bigetron atau berhasilkah Bigetron menampar keras Geek Fam kalau mereka bukan sembarang robot? Ya masalahnya kalau sampai secure Geek nih. bisa mengalahkan ini. Itu dia. Ada Rebellion juga yang full senyum. Dan jangan lupakan, kalau ini Bigetron Alpha yang menang, Ya. Bigetron sudah bisa dibilang nantinya perlahan-lahan nih. Oke. Mulai beranjak dan ingin lebih secure lagi. Betul. Ke arah playoff. Oke, kalau begitu sekarang kita lihat lagi dari masing-masing junglernya pun. Sudah melakukan pattern farmingnya masing-masing. Udah dengan purple buff yang diamankan. Orange buff juga langsung dituju. Tapi Baloiski dengan Natalinya udah bergerak aja. Di bagian tengah ada dua player tepat berada di depannya. Harus berhati-hati tapi hanya colekan-colekan, hanya poking damage saja. Hanya cicilan-cicilan karena di balik sebuah cicilan disitulah terdapat banyak tekanan. Di balik Benar. sebuah cicilan, itulah banyak sebuah pengeluaran. Dan di balik sebuah cicilan ada juga secercah harapan. Tapi ternyata tidak ada pendapatan. Tapi nampaknya di arah bottom lane, apakah mereka akan mendapatkan first blood? Karena Baloiski akan mengawal pergerakan dari seorang KY dan juga Moreno. Invasi yang dilakukan ini terlalu membuang waktu kalau gue pribadi. Dan ini kita bakal sebentar lagi lihat talent prediction by Axe. Ternyata sekarang Mirko ada temannya Regoni di sana dengan Bigetron dan sedangkan caster lainnya Eterna bersama dengan caster Indonesia menuju ke arah Geek Fam. Oke, Jana Kitty. Julian masih melakukan farmingnya udah level 4 siap untuk melakukan sebuah invasi pula, tapi mereka lebih berfokus untuk bisa mengambil ke arah motor jungle Dapi di area yang berbeda. Tertangkap basah untuk kali ini dari Baloiski. Ada 3 player yang tepat berada di depannya. Ya, Ki dari tadi udah benar-benar mirror apa yang dilakukan sama Baloiski sehingga Baloiski tidak bisa menekan ke arah Marki. Karena dia tahu di sini Sadera akan menjadi sebuah malapetaka nantinya ketika udah mulai masuk ke arah team fight. Ketika ada heavy crossbow. Dan ini Marki dengan Blazing Duetnya, dia bisa di meltdown loh. Ya, Bahayanya itu. Bukan hanya itu aja. Yang di sisi yang cukup berbahaya adalah di mana seorang Baloiski ini bakal ditekuk oleh seorang KYY. Karena dengan adanya minimalisir satu buff poking damage dan bahkan di depan sana flicker tadi digunakan oleh seorang KYY. Dan terus bisa diamankan seorang Messi balikan kembali ke arah Baloiski dan take down. Jarak kill dia akan menjadi pilihan kedua dan bahkan double kill. Dapat oleh pemain dari tim Bigetron Alpha. 2 point kill yang sangat mahal. Sorizo mendapatkan lebih bebas dari segi melakukan cutting minionnya. Di ada top lane, surprise take, Max is coming dan sprint dilakukan oleh seorang Luke mencoba menyelamatkan dirinya tapi tercancel. Oh my god, don't run Wolf King benar-benar membuat seorang Luke kalau kali don't run Wolf Luke. Itu pas banget sih momentumnya. Ketika memang dia ingin melakukan Falling Star Moon dan kita tahu udah sprint. Jadi mau tidak mau di sana tercancel untuk Falling Star Moon-nya dan Luke. Di sini dengan hybrid Dragon yang dia miliki ternyata masih belum sempat untuk memberikan sedikit daya tahan lebih ketika ada 3 member dari Bigetron Alpha yang melakukan tekanan di arah top lane. Oke, melihat tekanan yang cukup baik tapi Sadera kali ini juga dia dengan moving speednya tapi udah ada posisi yang berbahaya. KYY akan coba di take down, execute agak berat mendapatkan outplay. Alpha Bandit is on point. KYY memberikan momentum untuk seorang Max. 4 point kill diamankan dan bahkan membuat pergerakan yang bebas untuk seorang Marquez. Itu mahal banget sih. Bagus banget ya. Itu mahal banget. Itu dia momentum. Ki selalu membuat momentum karena ini adalah kunci dari Bigetron Alpha. Kita tahu sendiri dengan Ruby play-nya, dia mempertahankan tubuhnya dia bikin item tank dan ini ada Tenacity. Itu yang paling aku bahas. Tenacity-nya benar-benar nyala. jadi poin penting ketika execute tidak maksimal dan Baloiski. Oke, Marki mau kemana? Masih ada battle mirror match, tapi kalau kita lihat ke Raki, 6 assist dari 7 total poin kill sementara. Ini 92% kill participation di awal game tentu akan membuat bagaimana Ruby ini jadi powerful dan Marki. Oh, stiker it's on time. Baloiski. Kali ini Baloiski. Niatnya ya sepertinya. Marki udah tahu niat rencana jahat dari Baloiski dan akan melepaskan Marki begitu saja. Tapi dari bottom lane dengan para pemain dari tim Geek Fam mereka mencoba melakukan dive in. KYY mencoba dipaksa. Blazing Duet dan ternyata kickingnya gagal. Ini rugi banget. Karena di sisi sebaliknya mereka mendapatkan turret. Mereka bisa objektif mendapatkan turtle dan bahkan hanya mendapatkan KYY di waktu yang sangat lama. Rugi
bakal bertanggung rugi bandar. Oke, hanya saja sekarang mereka bisa memaksakan juga di area bawah untuk bisa Enggak. menghancurkan pula ke area outer turretnya. Platingnya udah selesai, shieldnya sudah hilang, turtle tadi udah hilang pula, sedikit lagi Epitrisa dan outer turretnya akan hancur kah? Dan benar akan hancur. Tapi bukan itu 40 pilihan utamanya Jana Guilty. Tidak ada yang bisa selamatkan lagi dari seorang turret. Setidaknya memberikan hadiah terhadap seorang Bigetron Alpha dengan Jana Guilty ditumbangkan. Purple Buff akan nyala. Kalau Purple Buff kali ini nyala ini sangat menjadi salah satu ketertinggalan gameplay moving rotasi. Mau penetrate Black Heart. Again, Kayeye membuat land off dan bergetar. Purple Buff dibuka dan ini yang baru saya sounding dan bahkan dari belakang sana Sorizo udah tidak bisa menyelamatkan dirinya. Moreno masih mau lebih. Balanski dilumpuhkan dari pergerakannya Recall dulu deh. Tas di arah belakang. Marki menggunting pergerakan di sana Sadera. Oke, saling berbalas saja dari masing-masing poin killnya semakin tinggi. Mendadak naik nih dari CC permainannya. Ini Iya, kalau iya, dijadiin film namanya maju kena mundur kena. Apalagi ditambah dengan power dari Geek Farm yang ini hanya mengandalkan ganking. Otomatis kalau gankingnya digagalkan dan 2 kali loh digagalkan oleh Ki, sehingga Bigetron Alpha leading jauh banget dari segi goldnya 5.000. Walaupun kita melihat di sini lihat instan bahkan dari Max-nya. Oke, tapi problemnya bukan di situ. Problemnya adalah di mana seorang Marki ini dia udah menjadi prematur. Sorizo menuju ke arah Chana QT. Dari Max mencoba menyelamatkan dirinya. Balois K ini tidak mempan dengan physical attack, tapi ternyata sword enhance-nya gak berhasil mendikoy pergerakan Sorizo dan bahkan dari Sorizo kali ini yang berhasil mendapatkan 2 point kill atas Bigetron Alpha. Moreno sang eksekutor membuat lumpuh 2 pemain Geek Farm yang gak bisa lagi dibendung dan bahkan Balois K dengan eksekusinya berhasil membuat Marki di take down. Oke, sepertinya tadi dengan Bloodlust yang memang sudah ada di dalam tubuh dari Sorizo membuat dirinya jauh lebih pede lagi melakukan team fight. Lantil yang kenceng banget, deres banget, follow up yang gak pernah telat di game yang ketiga ini membuat mereka jauh mendominasi dari Bigetron Alpha. Iya, tapi mereka harus berhati-hati sih karena permainan dari Geek Farm ini nantinya di late game lebih powerful ketika kehadirannya bakal benar-benar on point dari main front to back. Sehingga Ki dengan satu-satunya stopper dari Bigetron Alpha ini bisa menjadi malapetaka kalau dia yang harus tumbang duluan. Dan ini dia pick off balasannya. Oke, pick off balasan yang bakal coba diberikan oleh pemain tim Geek Farm kali ini nampaknya tidak cukup impactful. Tapi Kayeye again and again dia bakal coba dipaksa di fight atau di pick off. Rugi banget dengan Tenacity ini salah satu emblemnya mungkin udah cukup jarang digunakan. Jarang. Karena Cukup jarang rata-rata digunakan. sekarang mainnya conclusive blast. Habis itu Support. mainnya pull up yourself together. Dan buat damage deal by up sekarang Max lagi mengungguli dengan instant poinnya dari tadi 24.000 damage deal. Moreno dia menyusul juga di urutan yang kedua dan urutan yang ketiga Sorizo. Dari tadi ya dia selalu menjadi salah satu sosok yang bisa memberikan dealing damage dengan sangat amat tinggi. Dan sampai sekarang Pakito kita tahu Pakito bisa nembusin loh karena Esmeralda apalagi dengan Jeb yang pasifnya lagi nyala kayak tadi. Iya, bukan hanya itu aja. Balois yang sedikit sulit kali ini. Dia yang cukup bingung kenapa. Ketika dia masuk ke dalam pergerakan dari seorang Marki, Marki tahu di cover Kayeye, di cover Moreno. Itu udah dari game yang sebelumnya. Tapi yang dia lebih bingung lagi ketika mencoba untuk menghadang core atau hard carry dari Max. Dia immune, Profesor. Itu yang cukup berat. Basic attack-nya immune. Basic attack-nya immune. Sedangkan Max mau ada smoke sekalipun apapun di depan sana. Damage-nya tetap masuk. Damage-nya tetap masuk terhadap seorang Balois. Ya, beberapa skillnya bakal tetap masuk. Seperti Dance of Blade juga kita tahu bahwa itu adalah magical damage. Dan nanti ketika 3 hit sudah keluar dari salah satu sosok Karina ini, Max, dia bisa memberikan true damage. Itu yang paling penting sebenarnya. Iya. Perbuatan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha membekuk dari sisi top lane-nya. Tapi konsel telah digunakan. Backstep akan coba dicari siapa yang ada di depan sana. Nampaknya tidak ada. Ternyata insting dari Elzura. Dia udah mencium bau-bau rencana jahat para pemain di tim Bigetron Alpha. Tapi ada satu hal. Tidak ada recall dari kedua pemain tim dari Filipina kali ini yang bermain di Geek Farm. Mencoba untuk melakukan ganking terhadap tim Bigetron Alpha. Dan kalau dia berhasil mendapatkan seorang Marki, ini menjadi satu buah gold yang mahal. Jana Kitty memilih untuk mundur karena akan terdeteksi dengan adanya orange buff. Ketika Marki jadi terlihat gak berhasil. Ternyata Marki mencium bau-bau Balois. What time is it? It's to run away. Kabur. Ini saatnya kabur. Langsung aja dia berhasil pergi tadi dengan satu double mirror image yang dia punya. Tapi depan berdiri what?
Sorizo Oke. terlalu dalam seperti yang masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Geek hingga membuat dirinya pun menghilang. Namun satu Lord masih didapatkan. Tapi Luke dipaksa banget oleh Max untuk bisa langsung di take down. Iya, apalagi dia juga udah selesai dengan Blood Wings. Yep. Dan Ya. jadi itu adalah magical damage tertinggi juga untuk item yang dimiliki sama Max. Sehingga 6 poin kill ini udah menjadi bonus dengan item yang begitu mahal. Dan tadi satu dari Sorizo ditumbangkan. Namun balik lagi ditumbangkannya sebelum Lordnya muncul dan sebelum Lordnya didapatkan. Jadi ketika Lordnya muncul, Sorizo masih bisa fight 5 lawan 5. Kalau menurut gue pribadi sebenarnya Sorizo juga tidak terlalu offset karena kita tahu gameplaynya akan seperti itu. Iya, pick off-nya akan selalu ada di area jungle dan river. Iya benar, dan ditambah lagi dengan adanya Sorizo yang lagi di pick off tandanya tidak bisa mendorong, tapi ternyata Sorizo still survive. Heavy left jab ini nih. kali ini dan ternyata mencoba dibalikan keadaannya. Sorizo nggak mau masuk lebih dalam lagi. Jana Kitty mencoba dilumpuhkan, tapi Moreno nampaknya tidak mau itu. Dia ingin sabar dan stucknya nggak bakal dipaksa untuk dapetin seorang Jana Kitty aja. Karena fokusnya menuju ke arah depan. Langsung ada seorang Marke, Win of Nature depan akan membubarkan para pasukan Geekbomb. Dipukul mundur. Pasukan Geekbomb kali ini mereka harus dengan sabar melakukan clear minion. Karena power dari Big Eternal terlalu kuat. Baloyski masih bola dan ternyata Marke gak bisa selamat dari game yang dilakukan oleh Baloyski. 1-1, Romer tukar gold laner. Setidaknya di posisi under kali ini itu cukup adil. Oke, level 15 sepertinya untuk kali ini jauh banget atributnya dan Luke langsung berhasil diamankan sementara dari satu Novedan yang mendapatkan pula ke arah pemain dari Geekbomb yang berbeda dan kali ini Bigeton Alpha begitu mendominasi. Tapi Max ternyata terlalu dalam nampaknya. Damage yang diberikan menuju ke arah turret. Kali ini membuat seorang Max Hart ditumbangkan di sana. Posisinya untung dia tumbang. Setidaknya Geekbomb punya nafas. Shutdown-nya. Shutdown yang Yang mahal. dapat Sadera dan Sadera udah selesai dengan Win of Nature. Jadi nanti Marky ketika jump in dengan Blazing Duet udah ada satu kendala yang nanti bisa dihalau oleh Sadera, yaitu adalah Win of Nature. Namun buat Malefic Roar-nya ini akan nembusin ke arah Ki dan juga ke arah Max itu sendiri karena kita tahu dia bikin Holy Crystal, dia bikin ke arah Blood Wings tapi tidak ada concentrated energy. Jadi tidak ada pertukaran dari segi lifesteal-nya. Sehingga magical damage yang diberikan sama Max tinggi tapi tidak ada serangan yang bisa di-convert menjadi durability. Sehingga Max sangat tipis sekali di sini dengan item yang dia punya. Alright, dengan posisi seperti ini nampaknya dari seorang Sadera ini kayaknya akan ke arah Athena Shield ya. Sebelum Pasti. di bawah menit ke-15, di atas menit ke-15 dia udah harus shifting, itu berubah menjadi ke arah Immortality. Immortal itu item respect udah Item tepatnya. respect, betul banget kayak yang dilakukan. Dan yang aku suka adalah Baloyski. Bener-bener dia nggak peduli dan dia tidak takut dengan adanya gameplay dilakukan. Tapi terdeteksi nampaknya pergerakan dari Baloyski. Mencoba untuk melakukan sedikit buy time dan tergocek begitu saja. Baloyski kali ini benar-benar membuat para pemain tim Geekbomb mereka membuat waktu yang besar. Mereka harus mendapatkan Lord karena ada satu buah ludok terbakar. Marky bersama dengan KYY kali ini mencoba untuk menumbangkan posisi di balik sana. Jana Kitty harus mau nggak mau. Oh my god! Oh my god! Jana Kitty gagal memanfaatkan waktu yang dibuat oleh Baloyski. Sia-sia semua yang dibangun dari nol. Baloyski di arah bottom lane. Retribution Max merubah skalanya tebakan Geekbomb kali ini di dalam kehancuran. Karena waktu yang telah diberikan semuanya sia-sia. Nggak bisa perbedaannya Jana Kitty levelingnya untuk Max ini udah jauh banget, belum lagi Iya. untuk Max damage monsternya jauh lebih besar pula, level 15 Demon Slayer. Waktu nggak sempat. Bukan itu problemnya, mereka nggak langsung fokus ke Lord. Mereka coba sempat ngejar lepas. Max. Iya. Mereka sempat lepas, itu fokus dia. ke Max, harusnya mereka fokus ke arah Lordnya. Waktunya ya udah menjadi satu miskalkulasi lagi, misdirection lagi, sebuah miskomunikasi lagi di mana panjang banget tadi waktu yang diberikan oleh Baloy. Sebanyak itu dia ngebayang time guna untuk bisa membuat dan juga rekan-rekan yang berbeda selamat. Best surat dipecahkan, ini bencana untuk Geekbomb. Dengan power yang dimiliki dari Big Eternal Alpha, mereka mencoba untuk mendapatkan level Sadera terperangkap. Tidak ada Sadera. Dan ini tandanya akhir untuk para pemain dari tim Geekbomb karena Azura juga tumbang. Ini bencana. Waktu yang dibuat Baloyski ternyata sia-sia dan bakat 13 menit. Oh no, sayang sekali. Bukan Savage Professor. Maniac. Almost is never enough. Almost is never enough. Sebuah senyuman langsung muncul dari Koet. Hampir Savage. Hampir savage. Hampir Savage. Dan ini adalah sebuah pembuktian bahwa Max semakin matang dengan retribution-nya, apalagi levelnya dari unggul 3 level.
dengan pergerakan Retribution yang sangat on point. Dan Baloyski, nice try banget. Dia sudah membeli waktu di area bottom lane. Itu mahal banget. 4 pemain dibuat kocar-kacir dengan momentum dari Natalia ketika dia ternyata memberikan waktu yang sangat amat lama di area bottom lane dan melihat Marky yang sempat menumbangkan